Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini saya Fitriana Ayu kawan kembali bersama Anda di program Dialog Fajar. Apa kabar Anda? Semoga pagi harinya juga selalu sehat, semangat dan tentunya sudah bersyukur. Banyak nikmat yang sudah kita rasakan kawan ya. Alhamdulillah pagi hari ini bisa kembali sama-sama melanjutkan aktivitas. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita memperdalam yang namanya kehidupan itu kan membutuhkan ilmu. Nah ini satu di antaranya pagi hari ini lewat kajian Dialog Fajar bersama kawan-kawan dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Sudah hadir Ustadz Abdurrahim Hasan. Assalamualaikum Ustadz Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ayu. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Alhamdulillah sehat walafiat. Kemudian habis subuhan sempat jalan sebentar langsung ke Surabaya gitu ya Ustadz ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ini kan bagian dari optimisme dalam hidup gitu ya Ustadz ya. Setiap hari harus optimis Mbak Ayu. Luar biasa alhamdulillah. Hidup itu kan perjalanan ya Ustadz ya, perjalanan betul. Yang panjang, kadang itu ya mulus, kadang itu ya geronjal-geronjal, mudah dan lain sebagainya. Islam itu memang mengajarkan kita selalu optimis Ustadz, tidak pernah untuk putus asa, terus berikhtiar, berusaha apapun itu. Nah bagaimana ya Ustadz, kita ini selalu optimis gitu, karena kan dalam kehidupan juga ada angin, badai dan lain sebagainya. Niatnya sudah lurus nih Ustadz, tapi karena kena angin itu langsung goyah kembali. Kalau dalam Islam itu seperti apa sih Ustadz? Apa yang harus kita kuatkan? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Abdurrahim Hasan. Ya baik Mbak Ayu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Mbak Ayu dan kawan-kawan yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan karunia kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita berdua berada dalam kondisi yang sehat, berada di ruangan yang sejuk. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Tentunya juga kepada kawan-kawan pendengar SS, mudah-mudahan di sana juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya Mbak Ayu, ya bahwa kita dalam hidup ini harus optimis Mbak ya. Betul. Dalam optimis, setiap kita melakukan aktivitas sehari-hari itu harus optimis. Jadi memang kadang-kadang kita ini dalam melakukan sesuatu itu ingin Mbak mendapatkan sesuatu yang hasilnya itu maksimal. Betul. Jadi maksimal gitu. Namun ya terkadang kita melakukannya tidak bersungguh-sungguh. Kadang-kadang kita melakukannya tidak bersemangat ya. Karena itu bagaimana agar setiap yang kita inginkan ya itu bisa menghasilkan secara maksimal ya gitu. Ya contoh saja ketika kita ingin memiliki sebuah rumah, mungkin begitu, sebuah rumah di perumahan yang cukup wah begitu mungkin begitu. Maka ada dua yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memang secara zahir ya kita berikhtiar dengan bekerja keras, dengan bekerja kreatif, ya, dengan bekerja kecerdasan begitu, supaya bisa menghasilkannya itu. Namun tidak lupa bahwa sesungguhnya dalam agama, Mbak, dalam agama telah mengajarkan kepada kita bahwa di setiap kita melakukan kegiatan atau ikhtiar tadi itu, maka harus dibarengi dengan doa, harus dibarengi dengan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua hal itu, yaitu ikhtiar dan doa itu adalah sesungguhnya saling melengkapi, Mbak. Saling melengkapi. Doa itu memberikan kekuatan spiritual atau batin kita, sementara ikhtiar adalah aktivitas dohir ya, yang untuk mewujudkan hasil yang kita inginkan. Jadi dua-duanya tidak boleh dipisahkan dalam setiap aktivitas atau keinginan kita ini.
Ada ini Mbak, sebuah cerita ya. Nah, mungkin cerita ini bisa kita jadikan sebuah hikmah atau pelajaran. Jadi pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid itu ada seorang laki-laki Mbak. Nah ini sebuah cerita tentang percintaan ya. Tapi nanti kita ambil hikmahnya atau pelajarannya. Jadi ada seorang pengembala kambing ya, namanya itu Sulaiman. Di Sulaiman ini Mbak, wajahnya tidak tampan ya, alias ya kurang ganteng lah begitu. Dia ini, Sulaiman ini mencintai seorang perempuan yang cantik Mbak, yang bernama Fatimah, namanya perempuan itu. Nah, Fatimah ini adalah putri seorang janda yang bernama Zainab. Di Sulaiman ini dan Fatimah itu tidak kenal Mbak, masih belum akrab. Tapi Sulaiman sudah mengetahui sifat karakter si Fatimah itu. Karena itu Sulaiman ingin meminang Fatimah. Sebelum meminang Fatimah, karena Sulaiman ini adalah seorang santri, maka dia datang atau istilah kita sowan kepada salah seorang syekh yang ada di situ. Kemudian Sulaiman bercerita kepada Syekh bahwa ia ingin meminang seorang perempuan yang bernama Fatimah. Sulaiman bercerita pada Syekh bahwa ia sangat mencintai Mbak kepada Fatimah itu. Namun dia memahami bahwa paras wajahnya tidak pantas atau kurang ganteng, bahasanya tadi itu bila bersanding dengan Siti Fatimah. Apa kata Syekh tadi Mbak? Sulaiman ya, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki. Nah ini, kalau Allah menghendaki semuanya terjadi. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Karena itu Sulaiman bertanya kepada Syekh, Syekh, bagaimana caranya Syekh? Gitu. Maka Syekh mengatakan yang pertama adalah usaha dohir atau ikhtiar. Jadi kamu Sulaiman seringlah silaturahmi ke rumah Fatimah. Jadi sering datang ke rumah Fatimah karena belum kenal kan Mbak. Jadi sering datang. Apa istilah kita kalau anak muda ya PDKT lah begitu ya. Bukan ta'aruf ya Ustaz. Bukan ta'aruf PDKT. Nah, syarat dohir ikhtiar. Kemudian yang kedua adalah usaha batin. Ya, selalu silakan sholat tahajud. Sholat hajat ya, dan berdoa kepada Allah selama 1 tahun ya. Jadi kasih waktu Mbak, selama 1 tahun kamu setiap pagi sering datang ke rumahnya Fatimah, kemudian malamnya silakan sholat tahajud, sholat hajat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Sulaiman setiap pagi Mbak, dia kan pengembala kambing tadi itu. Setiap pagi dia membawakan susu ke rumah Fatimah itu. Jadi susu yang diambil dari susu kambingnya tadi itu, memeras kambingnya tadi. Mungkin suatu saat kalau nggak ada ya dia akan beli ke temannya. Nah, usaha batinnya Sulaiman tadi melakukan sholat tahajud dan hajat selama 1 tahun. Ini Mbak yang jadi ini. Bahwa Sulaiman ketika sholat tahajud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada doa-doa yang agar Allah itu menjadikan Fatimah itu kepada dia. Jadi contohnya seperti ini, dia berdoa, ya Allah jodohkan saya dengan Fatimah. Ya Allah, kalau Fatimah itu bukan jodoh saya, tolong ya Allah jodohkan ya Allah Fatimah itu dengan saya. Jadi mengharap, memaksa agar Allah itu bagaimana Fatimah agar dimilikinya. Ya, kalau Fatimah itu sudah jodohnya orang lain ya Allah, tolong gagalkan ya Allah dan jodohkan Fatimah dengan saya ya Allah. Nah, itu doanya doanya Sulaiman tadi itu. Jadi dia berdoa lagi, ya Allah, kalau Fatimah engkau takdirkan bukan jodoh saya, maka tolong rubah ya Allah, jodohkan Fatimah dengan saya. Jadi merubah takdir yang seharusnya mungkin bukan jodohnya tapi dipaksa oleh Sulaiman. Itu doa. Jadi doa Sulaiman tadi itu namanya ikhtiar Pak ya, ikhtiar batin ya, ikhtiar batin, dan itu dilakukan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun selesai,
Maka Sulaiman datang kepada kiainya tadi, kepada syekhnya. Dan matur saya sudah lakukan selama 1 tahun. Tiap pagi saya beri susu ke Fatimah dan tiap malam sholat tahajud dan sholat hajat. Syekhnya bilang, ya udah, besok Sulaiman kamu datang ke rumah Fatimah dengan membawa susu dan utarakan untuk meminang Fatimah. Kita tahu bahwa Fatimah tadi adalah putri seorang janda yang bernama siapa tadi? Zainab. Ya. Maka berangkatlah Sulaiman ke rumah Fatimah. Sesampai di rumah Fatimah, ternyata Mbak Fatimahnya nggak ada. Fatimahnya lagi jalan-jalan sama teman-temannya. Si Sulaiman ditemui ibunya yang bernama Zainab. Karena Zainab ini sudah kenal dengan Sulaiman, kemudian Zainab mengatakan, ini Fatimah lagi jalan-jalan sama teman-temannya. Kira-kira ada apa sih Mas Sulaiman? Sampaikan saja kepada saya, kan begitu. Kemudian Sulaiman mengatakan, Ibu, kami sudah sering hadir ke sini. Sesungguhnya kami ingin meminang putri ibu yang bernama Fatimah. Ya, Sulaiman bilang seperti itu kepada Ibu Zainab. Ternyata apa Mbak? Ibu Zainab itu setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Sulaiman tadi itu, Ibu Zainab menangis. Loh, kenapa kok menangis Ibu Zainab itu? Yang ditanya oleh Sulaiman. Ibu Zainab bilang bahwa selama setahun setelah saya berkenalan dengan kamu, itu saya berdoa Mas Sulaiman. Apa doanya? Doanya adalah supaya Allah menjodohkan saya kepada kamu. Jadi gitu. Karena ibunya janda tadi itu. Setelah itu Sulaiman kaget, loh kok begitu Bu? Saya kesini ingin meminang atau melamar Fatimah, kok ibu yang ingin menikah saya? Ya baiklah kalau begitu Ibu, singkat ceritanya kami tak bermusyawarah ke keluarga. Sepulanglah Sulaiman sambil geleng-geleng kepada kepalanya, masa malaikat ini salah laporannya doanya untuk Fatimah, tapi kok ibunya yang kepengen itu. Nah itu kemudian Sulaiman datang ke Pak Yainya atau syekhnya, bercerita bahwa ibunya yang kepingin nikah dengan dia tadi itu. Maka Sulaiman, syekhnya tadi mengatakan kepada Sulaiman, kalau begitu silakan istikharah. Ya, mana yang terbaik? Istikharah 12 hari baru nanti diputuskan. Setelah salat istikharah 12 hari, kemudian datang ke kiainya atau ke syekhnya tadi itu. Dan dia bilang, "Ya Syekh, ya kalau Allah menghendaki saya menikah dengan Bu Zainab, ya saya terima," kan begitu. Terima, akhirnya diterima pernikahannya itu sama ibunya. Nah, sama ibunya. Ya Allah. Nah, ini yang perlu jadi pelajaran kita. Setelah itu sudah disiapkan semuanya, undangan sudah disiapkan dan semuanya sudah disiapkan. 1 minggu sebelum pelaksanaan akad nikah, Ibu Zainab ini ke pasar belanja. Nah, setelah belanja ternyata Mbak kecelakaan. Ya Allah. Nah, setelah kecelakaan itulah kemudian meninggal. Keluarga Fatimah bingung, loh ibunya meninggal. Sementara undangan sudah menyebar. Maka keluarga Fatimah bermusyawarah. Hasilnya apa Pak? Adalah Fatimah harus nikah dengan Sulaiman. Nah, maka menikahlah Sulaiman dengan Fatimah. Jadi ini pelajaran. Apa pelajarannya tadi itu? Yang sesuai dengan bahasan kita. Bahwa sesungguhnya Allah itu selalu bersama kita, Maka setiap aktivitas kita harus dibarengi dengan ikhtiar zahir dan ikhtiar batin atau berdoa secara maksimal. Yang kedua, ya, ikhtiar itu harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh, Mbak, kerja keras dan kerja cerdas, ya. Selama setahun kan Sulaiman tadi berusaha untuk mendapatkan susu kambing itu, dia akan bekerja keras. Kemudian dia berdoa selama setahun itu. Harus begitu. Yang ketiga adalah berusaha itu harus ada pengorbanan. Ada pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, dan modal atau dana. Pastinya Sulaiman kan tidak akan mengeluarkan modal kan ketika kambingnya tadi nggak ada susunya, dia beli ke mbaknya temannya tadi itu.
Nah, yang keempat, di setiap usaha kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik manusia. Jadi dekatnya kita itu adalah kepada Allah, bukan kepada makhluknya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah jangan putus-putus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu akan mengabulkan setiap permohonan kita itu. Nah, itu Mbak. Amin. Jadi sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tadi itu, bahwa setiap kita melakukan aktivitas maka harus kita kuati dengan ikhtiar yang maksimal, ikhtiar yang cerdas, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian Mbak yang bisa kami sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu optimis di setiap aktivitas kita dengan melakukan ikhtiar yang maksimal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa baik kita dan mengijabah hajat-hajat kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa cerita kisah Sulaiman tadi ya Ustadz. Ya Allah, tidak pernah putus asa, karena putus asa itu bukan sifatnya orang mukmin ya Ustadz ya. Betul. Optimisme kita itu juga bagian bentuk keimanan kawan, bahwa pertolongan Allah itu nyata. Istilahnya kalau zaman sekarang itu sesudah gelap pasti ada terang, sesudah tangis pasti ada senyum. Masya Allah. Terima kasih ya Ustadz Rohim, semoga semakin menguatkan kita semua. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Abdurrahim Hasan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.